Tahu nggak dok kalau acute limb ischemia atau ALI memiliki prognosis yang buruk jika tidak ditangani dengan tepat dengan tingkat amputasi hingga 25% dan mortalitas selama perawatan 9-15%. Jadi perlu banget nih kita tahu cara mendiagnosis dan menanganinya secara tepat dan juga cepat. Makanya simak video ini sampai selesai. Halo dokter, saya Dr. Renate dari Alomedica. Seperti yang kita ketahui, acute limb ischemia atau ALI adalah salah satu kegawatan tungkai yang membutuhkan terapi revaskularisasi segera untuk saving limbs atau dalam hal ini menyelamatkan tungkai. Pasien dengan ALI akan mengeluhkan nyeri yang mendadak dengan intensitas yang berat. Nyeri yang dirasakan bisa menetap dan tidak hilang saat beristirahat dan meningkat dengan gerakan pasif. Untuk mendiagnosisnya, ada beberapa langkah yang dapat dokter lakukan dan akan saya jelaskan berikut ini. Tapi sebelum saya jelasin lebih lanjut, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkap terkait topik kali ini, maupun informasi lain seputar dunia kedokteran terkini yang berbahasa Indonesia dan mudah dipahami, dokter bisa nih download aplikasi Alomedica. Di aplikasi ini ada banyak banget fitur bermanfaat buat dokter-dokter di Indonesia. Contohnya, artikel-artikel continuing medical education terkait penyakit, obat, dan tindakan medis yang berguna banget buat praktik sehari-hari. Terus, artikelnya ada juga tuh yang ber-SKP, jadi bisa nambahin sertifikat yang dokter butuhkan. Gak cuma itu aja, ada juga beragam webinar dan e-workshop ber-SKP yang bisa dokter ikutin, plus dokter bisa berdiskusi dan memperluas networking sesama sejawat dokter se-Indonesia di forum diskusi dokter Alomedica. Tuh lengkap banget kan? Jadi download aplikasi Alomedica di Google Play dan App Store sekarang juga. Nah, karena salah satu penyebab utama dari ALI adalah adanya oklusi pembuluh darah akibat emboli atau trombos, maka saat melakukan anamnesis jangan lupa ya dok untuk menanyakan beberapa faktor yang dapat menyebabkannya seperti pertama, penyakit arteri perifer, kedua, claudication intermittent, ketiga, penyakit jantung kayak fibrilasi atrial aritmia dan penyakit jantung koroner. 4. Hipertensi. 5. Diabetes. 6. Dislipidemia. 7. Gagal ginjal. 8. Aneurisma. Pada pemeriksaan fisik, jangan lupa jembatan keledainya nih dok, yaitu 6P yang terdiri dari pain atau nyeri, kemudian pallor yaitu pucat, lalu ketiga paralysis atau tidak dapat digerakkan, kemudian pulse deficit yaitu ketika nadi sulit teraba, kelima paresthesia yakni kesemutan atau sensasi seperti tertusuk jarum dan mati rasa, serta poikilothermia atau perabaan dingin pada kulit. Tanda pallor dan poikilothermia sebaiknya terus dipantau untuk mengevaluasi iskemia yang terjadi ya dok. Tentunya tanda-tanda ini dibandingkan dengan sisi pasien kontralateral ya, bukan dengan pasien lainnya. Selain itu, lakukan pemeriksaan nadi pasien dengan akurat dan sistematis. Palpasi bilateral denyut nadi pada lipat paha, lutut dan pergelangan kaki dapat memberikan informasi letak oklusi berada. Selain itu, lakukan palpasi nadi radial dan ulnar untuk indikasi adanya oklusi lebih dari satu lokasi. Jangan lupa ya dok untuk menilai derajat keparahan dari ALI menggunakan Rutherford Classification untuk menilai prognosis berdasarkan temuan klinis. Klasifikasinya bisa dokter lihat di tabel berikut ini. Dalam melakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan pilihan pada kondisi ini adalah menggunakan duplex ultrasonography atau DUS. DUS dapat menilai lokasi anatomi dan derajat obstruksi arteri sambil melihat vena. Selain itu, DUS dapat memberikan informasi penting kondisi hemodinamik dari pembuluh darah sebagai acuan saat revaskularisasi dilakukan. DUS juga dapat digunakan bersamaan menggunakan Doppler untuk menilai aliran darah di pembuluh darah. Pada kondisi oklusi arterial, tampilan DUS menunjukkan non-pulsatile artery tanpa adanya arah warna dengan trombus pada lumen. Pilihan lainnya adalah computed tomography angiography dan magnetic resonance angiography. CT angiografi memiliki sensitivitas 96% dan spesifisitas 98% dan dapat mendeteksi stenosis aortoiliac. Selain itu, CTA dapat memvisualisasi klasifikasi
clip, stent, dan bypass. Nah, setelah serangkaian pemeriksaan dilakukan dan diagnosis Ali ditegakkan, penting banget nih dok untuk memastikan pasien mendapat terapi definitif sesegera mungkin. Sayangnya, beberapa pemeriksaan penunjang mungkin butuh waktu sehingga terkadang dapat menghambat diagnosis. Nah, disinilah ketangkasan dokter diuji. Baiknya sih, kalau dokter sudah punya kecurigaan kuat dari pemeriksaan yang menunjukkan kemungkinan diagnosis ke arah Ali, maka segera lakukan revaskularisasi. Tata laksana Ali tergantung dari tipe, oklusi, lokasi, tipe dari konduit, stratifikasi Rutherford, durasi iskemia, komorbiditas, dan risiko terapi maupun luaran dari operasi. Namun secara umum tata laksana Ali dapat dibagi menjadi 4, yaitu terapi farmakologis, revaskularisasi endovaskular, revaskularisasi bedah, dan amputasi. Terapi farmakologis Ali adalah pemberian antikoagulan seperti heparin. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya trombus atau emboli yang semakin parah serta menjaga patensi pembuluh darah kolateral. Heparin dapat diberikan dalam dosis intravena 75-80 international unit per kilogram berat badan dosis awal, diikuti 18 international unit per kilogram berat badan diberikan melalui infus secara kontinu. Revaskularisasi endovaskular bertujuan untuk mengembalikan vaskularisasi secepatnya. Indikasi revaskularisasi endovaskular adalah pasien yang mengalami iskemia dengan onset di bawah 12 jam, tidak memiliki riwayat bypass graft dengan kecurigaan infeksi, dan tidak memiliki kontraindikasi trombolisis. Revaskularisasi bedah adalah revaskularisasi dengan cara tromboembolektomi dengan kateter balon, operasi bypass, dan surgical tromboembolektomi. Teknik ini dilakukan jika pasien tidak dapat dilakukan revaskularisasi endovaskular. Amputasi dilakukan jika terjadi kerusakan ekstremitas, kehilangan jaringan, dan kerusakan saraf yang permanen. Duh, panjang juga ya dok, tapi tenang, udah selesai kok. Nah terakhir nih, saya mau kasih kuis untuk dibahas di kolom komentar di bawah ya. Siap ya dok? Jika ditemukan pasien laki-laki usia 60 tahun datang dengan keluhan nyeri pada kaki sebelah kiri dan tidak hilang dengan istirahat. Jika digerakkan secara pasif, pasien mengeluh nyeri. Ditemukan tanda bintik-bintik kemerahan dan kaki terlihat pucat. Pasien memiliki riwayat diabetes mellitus dan hiperlipidemia tidak terkontrol selama 15 tahun. Pada pemeriksaan didapatkan 6P pada tungkai kaki kiri dengan kehilangan sensorik lebih dari ibu jari dan kelemahan otot ringan sedang. Pertanyaannya, masuk kriteria Rutherford berapakah pasien ini? Jawab yuk, tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, segitu dulu informasi dari Alomedica kali ini. Untuk mendapatkan info medis yang praktis dan up to date, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Alomedica ya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terus download aplikasi Alomedica di Google Play maupun App Store. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.